Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu terlihat tidak bersemangat akhir-akhir ini. Saya sehat Bu, cuman perasaan saya dan pikiran saya yang sedang bermasalah. Wah, terima kasih sudah datang ke sini untuk menceritakannya kepada Ibu. Kamu bisa ceritakan secara detail kepada Ibu. Baik Bu, saya akan menceritakan kepada Ibu. Tapi saya bingung mulai cerita dari bagian mana Ibu. Oke, santai saja. Ceritanya Ibu akan mendengarkannya. Saya masih sangat terguncang dengan kematian sahabat saya Ibu. 2 bulan yang lalu Bu, saya selalu teringat tentang dia karena kami sudah bersahabat kurang lebih 6 tahun sejak dari SMP Bu. Ibu tahu kamu sedih, ceritakan secara perlahan saja, Nak. Ii sahabat saya meninggal saat akan pulang dari tempat kursus bahasa Inggris. Dia mengalami kecelakaan saat pulang dengan menggunakan ojek online. Saya merasa sangat sedih dan menyesal karena memang biasanya kami pulang bersama, dijemput oleh ibuku dengan mobil. Tetapi hari itu saya membiarkannya pulang sendiri karena saya ingin ke suatu tempat bersama ibu saya. Ibu mengerti perasaan kamu, Nak. Saya benar-benar merindukan sahabat saya Bu, dan saya merasa bersalah karena itu semua. Bersedihlah, Nak, karena itu adalah hal yang wajar. Kamu merasa bersalah karena membiarkannya pulang sendiri ya? Iya Ibu, saya benar-benar merasa bersalah dan benar-benar terpukul. Saya merasa ingin mati juga Bu. Saya tidak sanggup melewati hari-hari saya dengan rasa bersalah saya ini Bu. Baiklah. Apakah kamu berpikir demikian masalah ini akan segera selesai? Coba pikirkan, Nak. Saya tidak tahu Bu. Bagaimana dengan orang tua sahabatmu? Apakah dia menyalahkanmu semua itu juga ke kamu? Tidak Bu, mereka mengikhlaskan semua, bahkan mereka selalu menguatkan saya. Kami masih berhubungan dengan baik dan masih sering berhubungan telepon untuk menanyakan kabar Bu. Orang tua sahabatmu tidak membencimu. Mengapa kamu masih berpikir untuk mengakhiri hidup kamu? Apakah menurut kamu itu jalan yang benar? Entahlah Bu, saya pikir Ibu benar juga. Bagaimanapun dengan orang tua saya jika saya benar-benar melakukan itu Bu. Apakah kamu merasa bahwa mati akan menyelesaikan masalah itu? Iya Bu, setelah dipikir-pikir Ibu benar juga. Saya malah akan membuat orang tua saya dan orang tua sahabat saya sedih juga jika saya melakukan hal itu. Baiklah, kamu mulai berpikir positif bahwa mati tidak akan menyelesaikan semua masalah, malah akan kamu menambah masalah bagi orang tua yang kita cintai. Mungkin ini karena saya merasa sedih. Saya akan berusaha bangkit Bu dan membanggakan kedua orang tua saya dan almarhum sahabat saya Bu. Emosi yang kamu rasakan ini sangat wajar. Bersedih dan menangislah sepuasnya, tetapi setelah itu semua kamu harus bersemangat lagi. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah menceritakannya ke Ibu? Saya merasa lega Ibu, pikiran saya menjadi lebih baik. Baiklah, kamu mulai merasa membaik. Kita sudahi dulu sampai di sini ya. Minggu depan kamu bisa ke sini lagi karena Ibu ingin mengecek perkembangan kamu setelah sesi ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Minggu depan saya akan ke sini lagi dan saya mohon pamit ke kelas dulu ya Bu. Ya Nak, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Bagaimana kabarmu? Kurang baik Bu, maaf sebelumnya Ibu, nama saya Vika.
Halo Vika, nama Ibu Rara. Tadi Vika berkata kurang baik. Memangnya kenapa Vika kurang baik? Begini Bu, saya punya masalah dengan pacar saya, tapi apakah Ibu ada waktu mendengarkannya? Ya, tentu Ibu ada waktu untuk mendengarkannya. Terima kasih Bu. Baik, sebelumnya Vika sudah pernah melakukan proses konseling seperti ini? Belum pernah Ibu, hal ini pertama kali bagi saya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling itu adalah suatu layanan dalam bentuk tatap muka antara konseling dan konselor yang mengalami masalah. Ada asas-asas yang perlu dipatuhi, seperti asas menceritakan permasalahannya Vika kepada Ibu. Karena yang tahu permasalahan ini hanya konseli dan konselor saja mengetahuinya. Asas kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana Vika sukarela menceritakan permasalahannya kepada Ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Asas ketiga, asas keterbukaan. Vika secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan ke Ibu tanpa ada yang ditutupi ke Ibu, dan masih banyak asas-asas lainnya. Satu hal yang penting untuk Vika, semua keputusan ada pada Vika. Jadi seperti itu ya Bu, saya sudah paham Bu. Semua keputusan, ya, baiklah jika Vika sudah paham, silakan menceritakan masalahmu. Tadi Vika punya masalah terkait pacarnya ya? Iya Bu, benar. Saya punya masalah dengan pacar saya. Jadi begini Bu, saya sudah lama berpacaran dengannya dan dia mulai berubah. Bu, dulu dia sayang sekali sama saya, tapi Sekarang kenapa? Lanjut ceritanya Vika. sekarang dia tidak segan menampar saya Bu. Kira-kira kalau boleh tahu, apa yang membuat pacar kamu sehingga bisa menampar kamu, Vika? Pacar saya salah paham dengan saya, Bu. Kan kemarin waktu itu saya meminta izin ke dia untuk keluar, untuk mengerjakan tugas bersama teman saya, dan dia pun juga mengizinkannya, Bu. Tapi tanpa sepengetahuan saya, dia mengikuti saya dan melihat saya mengerjakan tugas dengan teman pria saya, Bu. Sehingga dia jadi salah paham kepada saya. Keesokan harinya pacar saya datang dan kami pun bertengkar sampai dia berani menampar saya, Bu. Jadi kesalahpahaman itu membuat pacar kamu menampar kamu. Iya Bu, karena hal itu membuat saya sangat shock atas kelakuannya dan juga sangat kecewa Bu. Sejak hari itu hidup saya berubah Bu. Saya hanya menjalani hari-hari ini tanpa arah dan tujuan, bahkan bingung dan hampa. Saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya Bu. Kenapa masalah itu sangat menjadi beban bagimu? Karena hal itu membuat saya sangat shock atas kelakuannya dan juga sangat kecewa Bu. Karena saya menjadi orang yang penyendiri dan pendiam, bahkan saya ingin mengakhiri hidup saya dan melukai diri saya sendiri Bu. Coba saya tidak dipertemukan dengannya, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Sepertinya kamu merasa sangat kecewa dengannya. Dan berandai jika tidak bertemu dengannya, hidup kamu akan tidak seperti itu. Ya Bu, dia tidak mendengarkan saya. Dia hanya marah karena teman pria saya juga ada saat itu. Padahal ada teman perempuan juga Bu, kami tidak berduaan saja. Jika seperti itu, apa yang Vika inginkan setelah dalam proses konseling ini? Saya ingin masalah ini selesai, Bu. Saya berpikir pacar saya tidak ingin mendengarkan saya dan tidak mempercayai saya lagi, Bu. Baiklah, jadi masalah Vika saat ini Vika merasa kecewa dengan kelakuan pacar Vika sehingga menjadi seorang penyendiri dan pendiam
bahkan ingin mengakhiri hidupnya dan melukai dirinya sendiri. Apakah benar seperti itu, Vika? Iya Bu, benar sekali. Ibu rasa kamu terlalu banyak berpikir negatif dengan diri sendiri, Vika. Ibu akan membantu Vika dan menggunakan strategi strukturisasi kognitif. Apakah Vika tahu apa itu strategi strukturisasi kognitif? Saya tidak tahu Bu. Strukturisasi kognitif itu mengubah pemikiran negatif ke pemikiran positif. Seperti Vika berpikir negatif terhadap diri sendiri dan menganggap pacar Vika tidak mempercayai Vika lagi. Pemikiran itu harus diubah. Kamu merasa kecewa yang trauma dalam membuat hidup Vika tidak memiliki tujuan lagi. Jadi, ibu akan menggunakan strategi ini untuk menyelesaikan masalah Vika. Seperti itu Bu, saya paham. Jadi strategi ini yang akan Ibu gunakan ya? Iya, Vika. Ibu ingin bertanya, Apa itu Bu? menurut Vika, apakah masalah tersebut adalah semua kesalahan pacar Vika dan tanpa alasan yang jelas dia marah kepada Vika? Bagaimana ya Bu? Saya bingung, tapi menurut saya dia marah karena kesalahan saya yang tidak berkata jujur dengannya Bu. Jadi, apakah hal tersebut tidak menyebabkan pacar Vika menjadi memikirkan hal yang tidak-tidak? Iya Bu, ketidakjujuran saya tentu saja pasti pacar saya akan berpikir yang tidak-tidak tentang saya. Jadi, apakah pacar Vika masih salah yang kurang percaya dengan Vika dan membuat Saya Vika kecewa? Saya rasa tidak Bu, saya sudah pikir Bu jika saya yang salah karena tidak jujur dan hal itu membuat pacar saya berpikir yang tidak-tidak. Seharusnya saya tidak merasa kecewa karena saya yang salah. Baiklah, coba pikirkan dengan terus merasa kecewa dan berpikiran negatif kepada pacar Vika. Apakah hubungan Vika bisa kembali baik-baik saja? Tidak Bu, hal itu membuat saya semakin terpuruk dan tertekan Bu. Pemikiran saya salah Bu, saya harus mengubahnya Bu. Mengubah seperti apa? Bisa Vika jelaskan? Saya akan mengubahnya dengan tidak berpikir negatif lagi, Bu. Saya tidak boleh terus-menerus menyalahkan pacar saya. Saya harus menjaga kepercayaan dan lebih memahami keadaan selanjutnya, Bu. Benar sekali, Vika. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Ibu selalu mensupport apa yang Vika putuskan. Maka karena itu, apakah Vika dapat sanggup melakukannya? Iya, Bu, saya sanggup melakukannya karena saya sudah paham akan masalah ini, Bu. Saya harus memperbaiki semuanya, Bu. Baiklah, Vika. Telah paham akan masalahnya dan Vika telah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Vika harus berpikir positif yang dalam menghadapi masalah ini. Iya, Bu. Terima kasih bantuannya, Bu. Karena Ibu saya tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Iya, Vika. Jadi bagaimana perasaan Vika setelah melakukan proses konseling ini? Saya merasa lebih baikan dan lega, Bu. Semua itu berkat Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Vika. Jika Vika punya masalah atau perlu teman untuk bercerita, Ibu selalu ada di sini. Ibu akan selalu berusaha membantu Vika. Ya Bu, jika saya punya masalah, saya akan menceritakan masalahnya kepada Ibu. Jadi saya akan ke sini Bu. Baiklah Bu, saya rasa sudah jelas. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, Vika, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.